Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Julialo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada saat ini dan kita boleh menerima anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dan proteksi Tuhan dari segala hal yang barangkali kita takuti. Tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang menyertai setiap kita akan memberkati kita di dalam segala pergumulan dan persoalan kita. Nah, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Apalagi pada menjelang beberapa waktu secara global di seluruh dunia diteror dalam tanda petik atau diintimidasi oleh virus COVID-19, coronavirus disease, yang kemudian banyak menelan korban dan belum ditemukan penangkalnya. Ada yang mengatakan bangsa Israel atau orang Israel sudah menemukan penangkalnya, tetapi secara resmi, secara formal di seluruh dunia negara-negara mengalami ketakutan. Dan oleh karena konteks yang demikian, saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan hal yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Ketika dia mengalami tekanan hidup, ketika dia mengalami persoalan pergumulan, dia berharap kepada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan orang yang berseru kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin membahas satu bagian di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Nah, ini sesuai dengan konteks kita pada hari-hari ini. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8 saya baca, tolong perhatikan dengan baik, dengarkan, simak ayat-ayat firman Tuhan ini sehingga ini akan menguatkan roh kita dan juga fisik kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membuat imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat karena hati kita yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan apapun yang bisa mematahkan semangat kita kalau hati kita dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Nah, perhatikan, simak, dengarkan baik-baik. Saya ingin membaca dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengarkan firman Tuhan ini. Topik atau judulnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan ini. Terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ini disebut nyanyian siara. Apakah arti, apakah makna dari nyanyian siara? Nyanyian siara tidak ada kaitannya dengan orang pergi bersiara di Taman Makam Pahlawan, atau tidak ada kaitannya dengan orang yang bersiara di kubur, di nenek moyang kita, tempat nenek moyang kita dikubur. Tidak. Nyanyian siara adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka menuju ke bait suci dalam ibadah mereka. Di tengah jalan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan oleh karena menyadari betapa besar dan dahsyatnya Tuhan itu. Nah, di tengah perjalanan mereka kemudian menyanyikan nyanyian-nyanyian pengagungan, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan nyanyian siara. Sama seperti kalau kita dari rumah pergi ke gereja dan di mobil kita memutar atau menyetel lagu-lagu rohani, itu seperti nyanyian siara pada zaman Mazmur ini ditulis. Karena nyanyian siara adalah dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka menuju ke bait suci, ketika mereka menuju ke ibadah mereka di bait Allah. Nah, nyanyian siara ini ditulis oleh pemazmur dengan sebuah ayat yang pertama yang tadi kita sudah baca, yang bunyinya begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ini adalah sebuah pengharapan dari pemazmur yang menginginkan pertolongan ketika di masa kesesakan. Ketika dia ada dalam masa kesulitan, ketika ada di dalam masa kesesakan, dia mencari pertolongan. Ayat ini sangat jelas berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolongan. Dia berharap penolong akan datang menolong masalahnya. Penolong akan tiba, akan datang ketika masalahnya datang. Dan dia berharap pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Ini adalah sebuah pengharapan ketika kita ada pada masa kesesakan, kita akan selalu berseru kepada Tuhan. Kita akan selalu berseru kepada orang yang kita mungkin anggap lebih kuat dan bisa menolong kita. Pemazmur ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Kita perlu mengerti konteksnya. Mazmur Raja Daud adalah seorang gembala. Ketika dia membawa gembalaannya, bisa saja binatang buas datang menyergap dia, bisa saja perampok, bisa saja pencuri datang untuk menyerang dia. Lalu di tengah-tengah kesulitan itu, dia berkata kepada Tuhan dalam sebuah pengharapan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Nah, ayat 2 menjawab pergumulannya. Ayat 2 menjawab doanya. Ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara cepat dalam rangkaian 8 ayat ini, dalam ayat yang kedua, pemazmur menemukan jawaban yang pasti. Jawaban yang cepat, jawaban yang hakiki, jawaban yang instan, jawaban yang langsung. Dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di tengah-tengah isu virus corona yang sekarang menyebab secara global, dari manakah kita mendapatkan pertolongan? Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan kita nggak usah malu untuk berseru kepada Tuhan. Kita nggak usah malu untuk berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Karena belum ada vaksinnya, belum ada anti terhadap serangan virus tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa membawa kita ke dalam pertolongan. Bahkan nyawa kita, ayat yang ke-7, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap persoalan pergumulan kita. Virus ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dalam pengertian kita berharap dan berseru kepada Tuhan. Barangkali dengan virus ini juga kita akan banyak waktu bersama dengan keluarga, karena kita kemudian dibatasi atau terbatas menghindari kerumunan misalnya. Dan itu artinya kita akan tinggal di rumah, lalu kemudian bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak. Kita akan lebih banyak waktu. Itu hal yang bisa kita lihat sebagai sebuah pembelajaran. Tetapi hakikatnya, pertolongan kita tidak datang dari mana-mana. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Ayat 2 berkata dengan sangat jelas, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita manusia ciptaan Tuhan. Kita punya pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Maka kepada Dia sajalah kita berseru dan berdoa, karena Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Tuhanlah penolong kita yang mampu menolong kita melewatkan atau meluputkan kita dari kecelakaan dan bahkan menyelamatkan nyawa kita. Jadi nggak usah khawatir di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kita perlu berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada pertolongan yang kuat, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Manusia mengecewakan, teman-teman mengecewakan, bahkan keluarga sendiri bisa mengecewakan. Tapi ingat baik, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Judi Allah menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.